Allah ma la yarjun. Tapi kalian wahai orang-orang beriman, ya, tarjun, kalian berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ma la yarjun, tidak seperti mereka. Mereka tidak ada yang mereka harapkan, mereka hanya hidup dalam kecemasan saja ketika dapat musibah dan bala. Baru 4 menit kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Kita lanjut. Ada suaranya sekarang? Sekarang ada suaranya? Bisa dicek lagi. Bagus Ustaz. Sekarang. Yang di PB ada. Baik. Kita lanjut. Tadi hadisnya berarti yang di PB belum dengar hadisnya ya. Pak Fikri. Boleh diulang bacanya sekali lagi. Baik. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, ia segerakan hukuman hamba tersebut di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, ia tahan hukuman dosanya hingga diberikan semuanya di hari kiamat. Dan Nabi bersabda, sungguh besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ia memberi mereka cobaan. Maka siapa yang ridho dengan cobaan Allah, ia mendapat keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, maka bagi mereka kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, derajat hadis ini hasan. Baik. Ya, itu hadisnya. Antum sudah dengar semua. Sudah 2 kali dibacakan oleh Pak Fikri, jazakallahu khair. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW qala Rasulullah, idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah menginginkan bi'abdihi khairan, jika Allah menginginkan pada hambanya khairan, kebaikan, ya, hadis ini mungkin untuk sebagian berat mendengarnya, ya, tapi untuk sebagian itu melapangkan dada. Jadi mengerti kita bahwasanya keadaan kita, ya, yang kita alami, musibah yang kita alami, ya, tidak bisa kita langsung bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza aradallahu bi'abdihi, jika Allah menginginkan kepada hambanya khairan, kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah segerakan uqubah, hukuman di dunia. Bagaimana hukuman di dunia? Kita semua, ya, insan, kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', membuat kesalahan, melakukan kesalahan sengaja, tidak disengaja, pasti ada salahnya. Ya. Kesalahan-kesalahan itu artinya apa? Kesalahan-kesalahan yang merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau perintah yang ditinggalkan merupakan kesalahan. Ya, dan kesalahan-kesalahan itu menimbulkan dosa, mengakibatkan dosa di akhirat. Di sini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang atau pada seseorang, ajjalahu uquba fid dunya, Allah segerakan balasan hukuman dari dosa yang dia lakukan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdi syarr, dan jika Allah menginginkan keburukan pada seseorang, amsaka anhu bidzambi, Allah apa? Ya, amsak, Allah tahan apa? Efek
atau hukuman dari perbuatan dosanya, dari perbuatan kemaksiatannya, dari kesyirikannya, ya, dari bid'ahnya, dari segala macamnya, ya, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai nanti Allah hukum dia di akhirat, di hari kiamat. Jadi diakhirkan, ditunda. Itu kapan? Jika Allah menginginkan kepadanya keburukan. Ya. Ini hadis ini perlu kita pahami dengan dalam ini. Ya, kita perlu pahami dengan dalam dan menjadi satu kesadaran buat kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala. Dan Rasulullah SAW hadis yang berikutnya, ya, menjelaskan bahwasanya sungguhnya idhamul jaza, besarnya pahala, ya, ma'a idhamil bala, sesuai dengan atau sejalan dengan idhamil bala, besarnya bala, musibah, ujian. Ya, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencintai satu kaum, ujian. Faman radiya, di sini kuncinya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Baik, kita kembali pada hadis, ya, siapa yang ridha mendapat keridhaan, siapa yang sakit artinya apa? Tidak menerima. Ya, tidak terima, marah, maka dia pun mendapatkan yang demikian pula dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Anas yang pertama tadi, ya, jika Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah segerakan ukubah di dunia. Ya. Tentu setiap perkara yang ada, yang terjadi di alam semesta ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah taala mengatakan padanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya apa? Fa'alu lima yurid. Ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Makanya Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Dia lakukan. Wa hum yus'alun. Tapi mereka akan ditanya. Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Dia lakukan, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, sebagai yang sudah Allah ciptakan dengan taklif, dengan beban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dasarnya. Sungguhnya apa? Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan apapun sekehendak hatinya. Kita tidak bisa protes, tidak boleh protes, tidak pantas protes. Ya, ya. Nanti hadis yang disampaikan Rasulullah SAW yang tadi, bahwasanya ketika Allah menginginkan kebaikan, akan Allah uji dia, Allah segerakan balasannya di dunia. Kok malah disegerakan balasannya di dunia? Ya, ini satu keadaan. Ya, manusia, ya, tentu tidak lepas dari kesalahan tadi seperti yang dikatakan sebelumnya. Ya, tidak lepas dari apa? Dari kelalaian. Yang di Zoom keluar ya. Tayyib. Zoom-nya keluar. Sebentar, kita tunggu masuk lagi.
Ya, seperti ada kendala di. Ya, silakan masuk lagi yang keluar tadi. Ya, kita lanjut ya yang di VP. Yang di VP masih bagus insyaallah. Di VP gimana? Masih bagus, masih nyambung. Yang di VP gimana? Masih nyambung yang di VP? Sepertinya Zoom saja yang putus tadi itu. Anda gimana yang VP? Masih bagus? Ya, Bagus Ustaz, kalau bagus Ustaz. VP masih ya? Baik. Bagus Ustaz, bagus. Kita lanjut. Ya, yang keluar tadi silahkan masuk lagi Zoom, kayaknya ada jaringan yang putus tadi itu. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyegerakan hukuman pada hambanya di dunia. Kita tahu ada dua hukuman. Ya, dua hukuman. Ya, setiap perbuatan pasti ada konsekuensi dari yang apa yang dilakukan. Setiap perbuatan ada konsekuensi. Ketika yang kita lakukan adalah kebaikan, maka ada konsekuensi balasan kebaikan. Jika kita lakukan keburukan, ada konsekuensi balasan keburukan. Tidak bisa tidak, itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ya, tidak bisa ditawar lagi. Ya, faman ya'mal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka dia akan melihat sekecil apapun akan dia lihat balasan. Dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasan keburukan itu. Ya. Tinggal apa? Tinggal dibalasnya itu di dunia atau di akhirat, atau di dunia juga, di akhirat juga. Tapi kalau hukuman, ya, kalau balasan pahala menerima dua keadaan, balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau masalah dosa dia cuman antara di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia sudah, maka di akhirat tidak. Ya. Jika di dunia dia tidak mendapatkan balasan, hati-hati kita yang selama ini merasa aman, ya, merasa sudah lolos dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, ketika lolos dari hukuman dunia karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, ya, hati-hati, ya, dia akan didapatkan di akhirat. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Itu lain lagi perkaranya. Perkara yang khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi secara secara hukum, ya, secara imbal balik perbuatan, dia seperti itu. Jadi perbuatan kebaikan jika dilakukan, maka dia akan mendapatkan balasan dua, ya. Bisa disegerakan di dunia, ya, bisa diakhirkan di akhirat nanti yaumul qiyamah, atau dapat dua-duanya. Ini untuk kebaikan. Tapi untuk keburukan, untuk dosa, ya, maka cuma ada dua keadaan, salah satu dari dua keadaan, hanya ada salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, disegerakan hukumannya di dunia, ya. Kalau sudah dapatkan hukumannya di dunia, maka di akhirat sudah tidak lagi mendapatkan hukuman. Atau dibebaskan di dunia, ya, diloloskan di dunia, tapi nanti di akhirat dia mendapatkannya. Bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jika Allah mencintai seorang hamba, maka ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia berbuat dosa, maka disegerakan hukumannya di dunia. Ya, dengan cara apa? Ya, bisa dengan cara, ya, Allah ambil hartanya, Allah kurangi hartanya, ya, atau keluarganya, ya, ada sesuatu yang diuji di keluarganya, ya,
atau pada jiwanya, pada dirinya dia sakit atau dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, atau ya dengan siapa saja yang terhubung dengan dia, dengan temannya, dengan pekerjaannya, dengan apa saja, ya, bentuknya bisa seperti itu, ya. Pokoknya Allah uji, Allah berikan cobaan dia, ya, Allah berikan cobaan di dunia, ya. Kenapa? Ya, karena cobaan itu, musibah itu, hadisnya sebelumnya, ma min hammin wa ghammin nasobin, ya, wasobin, ya, tidak ada sedihan, kelelahan, sakit, ya, ham, kegelisahan, sampai duri yang menusuk, hatta syauka yashukuha, ya, melainkan apa, mukafirah, semuanya penghapus dosa, ya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, dia tidak ingin hambanya berlama-lama dalam dosa. Allah segera tegur dia, ya. Teguran itu untuk mengingatkan dia agar kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghapus dosa-dosanya, ya. Kenapa? Karena Allah tidak ingin hamba yang dia cintai bergelimang dengan, ya, dengan sesuatu yang akan memudaratkannya di akhirat. Ya, bahkan tidak sedikit, ya, orang-orang yang akan meninggal dunia dari orang-orang soleh, akan meninggal dunia dari orang-orang soleh. Kita tahu orang soleh tapi dibikin sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Karena Allah tahu dia punya beberapa kotoran dosa yang tersisa. Allah ingin orang soleh ini meninggal dalam keadaan bersih, ya. Sehingga apa? Dari sini kita sadar bahwasanya apa? Tidak selalu ketika orang terkena musibah itu adalah bentuk Allah benci kepada dia, bentuk ketidakridhoan Allah kepada dia. Ya, bagaimana ini saya kok semakin ngaji, semakin coba mengenal Allah, semakin mendekat pada Allah, justru musibah datang kepada saya bertubi-tubi. Dulu waktu saya di kemaksiatan, saya tidak kenal Allah, saya jauh dari Allah, aman-aman saja hidup saya. Perhatikan, aman-aman saja hidup saya masuk pada ungkapan Rasulullah apa? Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, jika Allah menginginkan syarr, keburukan pada seorang hamba, amsaka, ditahan apanya? Ukubah, cobaan yang akan menimpa dia ditahan. Hukumannya ditahan. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai nanti balasannya itu diakhirkan yaumul qiyamah. Ya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan, ya, kita lihat diri kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, ketika kelihatannya kok ada orang taat, atau kita merasa kita ini sedang meniti jalan untuk kembali kepada Allah, sudah mulai berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, tapi kemudian kenapa seolah-olah ujian silih berganti datang kepada kita? Ya, ingat, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang meniti jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita punya sawabik. Sawabik apa? Punya latar belakang, punya masa lalu yang, ya, punya masa lalu yang dalam tanda kutip, ya, perlu dibersihkan. Maka itu bentuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima musibah-musibah, ketika semakin ingin baik, ya, sudah hijrah, ingin baik, tapi justru musibah silih berganti. Itu artinya apa? Allah sudah mulai menerima, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menerima kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia menyangka ketika dia berkatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, dia tidak diuji, tidak menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau kita sadar yang seperti ini, tersenyumlah ketika kita mendapat
cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum dan kesabaran kita pasang dalam diri kita. Kita dalam bab sabar ini yang dimaksud. Kita sekarang sedang dalam bab sabar. Kita sedang berlatih mengilmui tentang sabar ini. Ya. Jadi jangan kemudian kita melihat diri kita ketika dapat musibah, oh kayaknya saya nggak diterima Allah. Nggak, justru itu tanda Allah menerima kita. Justru ketika kita berbuat kemaksiatan, perhatikan ketika kita berbuat kemaksiatan, ada orang kita lihat dia jauh dari Allah kok. Iya. Dia melanggar perintah Allah seenaknya saja. Tidak kelihatan mengerjakan perintah Allah. Mungkin datang ke masjid ya nggak tahu kapan. Sholat juga nggak tahu kapan. Ya, atau justru malah dia kufur, orang kafir, betul-betul kafir, bukan orang beriman, orang bukan mukmin. Tapi hidupnya, ekonominya lancar-lancar saja. Iya, keluarganya bagus-bagus saja. Ya, jangan kemudian kita magrur. Jangan kita tertipu, kita yang melihat jangan tertipu. Kenapa? Dan dia pun atau kita pun yang mengalami seandainya itu kita. Ya, kita semakin jauh dari Allah, kok malah kayak dibuka pintu rezekinya, dilapangkan dunianya. Ya, jangan kemudian magrur. Kenapa? Karena yang seperti ini istidraj, tanda jangan-jangan kita dibenci Allah. Ya, istidraj itu apa? Dibiarkan sampai kepada tahapan batar. Batar itu apa? Merasa pongah, merasa Allah sudah mencintai saya diridhoi Allah, saya diridhoi oleh Tuhan. Ya, Tuhan langit, ya, langit meridhoi saya. Ya, ketika berbuat apa? Berbuat kemaksiatan, misalkan mengumpulkan dunia dengan cara haram, dengan cara korupsi, dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara menipu orang lain, ya, bisa berulang-ulang menipu orang lain, tidak ketahuan, tidak ketangkap misalkan, ya, tidak terlacak, ya, jangan kemudian magrur, ya. Kenapa? Karena itu bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengulur kita. Sehingga apa? Sehingga kita mati dalam keadaan magrur, dalam keadaan tertipu. Ya, jangan katakan mungkin nanti di akhir hidup saya akan bertobat pada Allah. Tidak ada yang bisa memastikan kita bisa mengatakan perkataan iman. Ya, Fir'aun ketika ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhan Musa, sudah tenggelam. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an, sekarang selesai. Sudah. Ya. Kita sudah bicara juga hadis sebelumnya bahwasanya apa? Taubat diterima, pintu taubat itu dibuka, diterima. Seorang itu bertaubat ketika apa? Malam yughargir, kata Nabi SAW. Malam yughargir. Selama apa? Selama belum sampai nyawa di tenggorokan. Ya, sudah mau mati, sudah mau meninggal, ya, baru ya, saya beriman, saya menyesal, saya sudah terlambat. Ya, jadi begitu. Ya. Hatta innahu la yusaddidu 'alal insani mautahu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'atain. Ya, bisa jadi tinggal 1-2 dosa yang tertinggal pada seseorang, Allah bikin dia sakit. Allah bikin dia kena musibah. Kasihan itu orang soleh, tapi hidupnya sengsara. Sengsaraannya itu adalah bagian dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sengsara, dia mungkin menikmati. Kenapa? Karena dia paham. Ya, dia tahu bahwasanya dia dalam keadaan yang sedang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, sedang diangkat Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya idham, besarnya balasan, ya, seperti besarnya bala. Ya, musibah yang menimpa kita hari ini, ya, corona yang menimpa seluruh dunia, ya, tidak kafirnya, tidak muslimnya, ya, walaupun Allah mengatakan, ya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai, ya, sungguhnya orang-orang kafir itu mengalami kesakitan, mengalami kesusahan seperti kamu juga. Seperti kamu juga mengalami kesakitan, kepayahan, kesulitan. Tapi apa bedanya?
wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kalian wahai orang-orang beriman, ya, tarjun, kalian berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ma la yarjun, tidak seperti mereka. Mereka tidak ada yang mereka harapkan, mereka hanya hidup dalam kecemasan saja ketika dapat musibah dan bala. Ya. Nah, kondisi yang sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, seluruh kaum muslimin mengalaminya, bahkan dunia mengalaminya. Kita bicara tentang kaum muslimin. Ya, orang-orang kafir sudah jelas. Ya, kemarin kita bicara hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya idza fasat taun, jika menyebar merebak taun itu adalah adab Allah. Untuk orang-orang kafir adab Allah. Ya, sementara untuk orang-orang beriman adalah rahmat. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang beriman, agar apa? Agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau memuhasabah diri kita, memurajaah diri kita, menghitung-hitung kembali diri kita. Sudah sampai di mana ketaatan kita? Ya, sudah sampai di mana ketaatan kita? Sudah seberapa jauh kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, kondisi yang seperti sekarang ini sampai semua terpengaruh. Ya, pekerjaan terpengaruh, ya, hubungan dengan keluarga terpengaruh, ya, aktivitas terpengaruh, ya, sampai thalabul ilmi pun terpengaruh, walaupun alhamdulillah kita punya alternatif, ya, pertemanan terpengaruh, ya. Itu semuanya bagi orang beriman adalah jaza, pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengeluh. Jangan dikeluhkan. Ya. Kenapa? Karena di sana ada idhumul jaza. Ada pahala yang besar. Ya, ada pahala yang besar. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, maka ibtalahum. Allah beri dia bala. Artinya Allah berikan cobaan. Ya. Perhatikan kata kuncinya ada kalimat yang berikut. Faman radiya falahur ridha. Ya, tadi ini bala bentuknya bisa sama yang dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang beriman, bisa sama. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Ya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha, ya, maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini sudah naik dari sabar. Sudah naik dari sabar. Ya. Sabar itu nerima. Ya, sabar itu menerima. Kalau sabar itu kan menerima, dia imsak, menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang bentuknya kemarahan, bentuknya ketidakterimaan akan apa yang dialami, akan apa yang diderita, akan apa yang menimpa. Ya. Sabar itu imsak, menahan diri. Nah, kalau ridho, ya, dia sudah lebih naik sedikit daripada sekedar imsak. Dia nerima, dia menyadari bahwasanya apa? Bahwasanya ini adalah keinginan Allah dan ini yang terbaik. Ya. Dia cari-cari di sana hal-hal yang membuat hatinya ridho. Ya, di antaranya apa? Di antaranya tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan satu keadaan, satu ujian, satu cobaan, melainkan di sana ada maslahat. Ya, ada maslahat untuk dirinya, ada maslahat untuk yang lain. Ya. Waman sakhito, dan siapa yang sakhit. Nah, ini yang di bawah sabar. Ya, sakhtun kita sudah bilang yang di bawah sabar. Siapa yang sakhtun, yang tidak menerima dengan keadaan ini. Ya, atau dengan musibah, dengan cobaan yang dia alami, yang dia dapati, dari kehilangan, dari kesempitan harta, dari kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, dari menurunnya popularitas misalkan, ya, pekerjaan yang, ya, bermasalah. Itu semua bentuk ujian-ujian dan cobaan.
Faman sakhita, siapa yang sakhit, yang tidak terima dengan ketentuan Allah itu, falahu sukhtun, maka dia mendapatkan kemurkaan. Ya, sukhtun artinya nggak terima. Ya, nggak terima itu kan murka, marah. Ya, maka dia juga mendapatkan sukhtun, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari sini kita pahami betul kondisinya. Kita lihat diri kita. Masing-masing kita melihat dirinya sendiri-sendiri, memperhatikan kita dalam keadaan apa sekarang ini. Ya, kata para ulama, ya, kalau kita ingin tahu kita sedang dibersihkan Allah atau sedang dimarahi Allah atau sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat diri kita. Kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dalam keadaan sedang melakukan ketaatan, artinya apa? Hari-hari kita dalam ketaatan, maka ya, itu adalah tanda bahwa musibah yang kita terima, musibah yang kita alami, cobaan yang kita derita adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Tapi ketika musibah tiba, ketika musibah datang, kita sedang dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, itu adalah tanda bahwasanya Allah ingin mengembalikan kita dan membersihkan kita. Ingin mengembalikan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ingin membersihkan kita dari apa? Dari daran, dari sayiat, ya, dari dosa-dosa, dari dzunub. Ya. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita Allah, tapi kemudian ya, kebaikan-kebaikan seolah-olah mendatangi kita silih berganti, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Itu adalah bentuk dan ciri serta tanda kita khawatir Allah sedang membenci kita. Karenanya senantiasalah kita berusaha tetap berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan kemudian kita salah atau silap mata menilai kepada diri kita ataupun orang lain di sekitar kita. Wah, si fulan itu kena musibah terus berarti apa? Banyak dosanya. Belum tentu. Mungkin dia sedang diangkat derajatnya. Ya, nabi itu ya maksum. Nabi itu, para nabi itu maksum. Maksum artinya terjaga dari dosa. Tapi nabilah atau para nabilah yang paling berat cobaannya. Apakah itu menunjukkan Allah benci kepada mereka? Bukan, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Ya, sehingga dikatakan apa? Ya, bala musibah itu ya akan mendapati siapa? Yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa, artinya yang di bawahnya, Ya, begitu. Kalau ujiannya ringan, maka pahalanya pun ringan. Ya. Jika ujiannya ringan, maka pahalanya pun ringan. Jika ujiannya berat, maka pahalanya pun berat. Seorang punya hewan, ya, di rumah, ya. Yang satu punya onta, yang satu punya kambing. Yang satu kambingnya mati, yang satu ontanya mati. Ya tentu beda pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda. Apa yang hilang? Apa yang berkurang? Musibah apa yang dia derita? Semakin besar pula pahalanya. Ya. Demikian. Jam berapa kita? 17.48. Ya. Jadi ini adalah apa? Busra. Hadis ini adalah busra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Bahwasanya apa? Idza ubtiliya bil musibah, jika diuji dengan musibah, fala yadhunnu atau fala yadhunna anna Allah Subhanahu yubghidu. Jangan menduga, merasa curiga bahwasanya apa? Allah membencinya. Jangan. Antum sedang ditegur berarti Allah sedang qad yakunu hadza min alamati habbatillah. Bisa jadi teguran itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
li abdihi pada hambanya. Yabtalihi subhanahu bil masaib. Allah menguji hambanya dengan musibah. Fa idza radiyal insan, jika dia ridho, wa sabara dan bersabar, wahtasaba dan mengharapkan pahala dari musibah yang dia alami, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan keriduan Allah selain surga. Sudah. Ya. Wa in sakhata, dan jika apa? Jika dia sakhit atau sakhata, jika dia tidak terima, ya, marah, maka apa? Falau sukhtun, maka Allah pun tidak terima dengan dia. Ya. Demikian. Wa fi hadzal hath ala anna al-insanu yasbiru 'ala al-masa'ib hatta yuktabu lahu ridha min Allah azza wa jalla. Ya, tentu hadis ini ya adalah anjuran kepada kita agar kita apa senantiasa ridho dengan ketentuan Allah. Ya, karena apa? Yang terjadi adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, hadis berikutnya. Kita masih ada 10 menit. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhal, Pak Fikri lanjutkan. Siap, Pak Fikrinya. Atau yang lain? Saya baca aja tadi ya. Tafadhal. Pak Fikri saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-44 dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Abu Talha mempunyai seorang anak yang sedang menderita sakit, tapi ia tetap pergi ke daerah yang jauh. Dalam pada itu anaknya meninggal. Sepulangnya Abu Talha dari bepergian, ia berkata, bagaimana anakku? Ummu Sulaim, ibu si anak, berkata, saat ini dia lebih tenang dari sebelumnya. Lalu ia hidangkan makan malam hingga Abu Talha pun melahapnya. Kemudian ia menggauli istrinya. Ketika telah selesai, istrinya berkata, anak kita telah meninggal. Di pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan mengabari beliau. Rasulullah SAW bersabda, apakah tadi malam kalian seperti pengantin baru? Ia berkata, ya. Beliau bersabda, ya Allah, berkahilah keduanya. Setelah itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Abu Talha berkata kepada Anas, bawalah anak ini ke hadapan Nabi. Abu Talha membekali Anas beberapa biji kurma. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah kamu membawa sesuatu? Ia menjawab, ya, beberapa biji kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengambil beberapa biji kurma dan mengunyahnya. Lalu beliau ambil dari mulutnya, kemudian diletakkan di mulut bayi dan digosokkan ke langit-langit mulut si bayi serta diberi nama Abdullah. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Uyainah berkata, seorang lelaki Ansor berkata, aku melihat 9 orang anak Abdullah tersebut. Semuanya hafal Al-Quran. Dalam riwayat Muslim, anak Abu Talha dari istrinya Ummu Sulaim wafat. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha tentang anaknya, biar aku yang memberitahukannya. Lalu Abu Talha datang. Ummu Sulaim menghidangkan makan malam hingga Abu Talha makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim bersolek yang lebih dari biasanya, hingga Abu Talha menggauli istrinya. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah kenyang dan telah menggaulinya, ia berkata, hei Abu Talha, apa pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang kepada seseorang lalu mereka meminta barang tersebut? Apakah orang itu berhak menahan barang tersebut? Ia berkata, tidak. Istrinya berkata, ikhlaskanlah anakmu. Abu Talha marah kemudian berkata, engkau biarkan aku hingga bila aku telah berlumuran baru kau beritahukan tentang anakku. Ia berlalu mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarinya apa yang terjadi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberkahi kalian berdua tadi malam. Anas berkata, kemudian Ummu Sulaim hamil ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu perjalanan dan Ummu Sulaim ikut. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memasuki kota Madinah setelah perjalanan jauh. Beliau tidak langsung memasukinya, sehingga mereka telah dekat dengan kota Madinah. Saat itu Ummu Sulaim merasa ketubannya pecah, membuat Abu Talha harus menemani istrinya. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan. Abu Talha berkata, ya Rabb, Engkau sungguh maha mengetahui bahwa aku sangat senang keluar kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk kota Madinah bersama beliau. Namun sekarang aku tertahan seperti yang kau lihat. Ummu Sulaim berkata, hei Abu Talha, aku tidak merasa apa-apa, berangkatlah. Lalu kami berangkat. Ketika sampai di kota Madinah, ketuban Ummu Sulaim pecah, kemudian lahir seorang anak lelaki. Ibuku, Ummu Sulaim berkata, hai Anas, bayi ini tidak boleh disusukan sebelum kau bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya. Aku membawa bayi tersebut menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, Ustaz. Taib. Segitu? Iya, Habis? habis. Taib. Wa dzakara tamamul hadis. Taib. Hadis yang ke-44. Ya, mudah-mudahan cukup untuk kita. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas, ya seperti hadis sebelumnya, ya Anas bin Malik radhiyallahu an, berkenaan dengan kisah Abu Talha. Ya, Abu Talha adalah salah seorang sahabat senior, ya, kibar sahabat yang memiliki peran besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan perjuangan Islam ini. Beliau termasuk muhajirin yang hijrah, dan hadis ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan antara Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ya. Abu Talha ini menjadikan mahar, atau Ummu Sulaim menjadikan maharnya ketika dinikahi oleh Abu Talha adalah Islamnya Abu Talha. Ya, jadi beliau hijrah kemudian ingin menikahi Ummu Sulaim. Ya, kata Ummu Sulaim, ya, kamu seorang kafir, tidak bisa menikahiku, maka jadikanlah maharmu adalah keislamanmu. Ya, dinikahi dalam keadaan masuk Islam, ya, dan hasuna islamahu, jadi masuk Islam karena menikah, tapi kemudian hasuna islamahu, Islamnya betulan, nggak cuma sekedar mau nikah saja kemudian seperti yang banyak terjadi kita lihat di masyarakat, ya, masuk Islam, setelah nikah nggak kelihatan sholat, nggak kelihatan di mana Islamnya, nggak tahu, ya, bahkan sebagian kita tahu dia adalah strategi dalam kristenisasi, ya, untuk memindahkan wanita-wanita muslimah kepada agama yang lain, ya. Ini di sini kisah ini menampakkan kesolehatan, ya, solehah. Kalau perempuan solehah, ya, kalau laki-laki soleh. Kesolehahan, ya, istri dari Abu Talha, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu, ya, li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki, ya, anak atau putra Abu Talha yashtaki, artinya mengeluh sakit. Fa kharaja Abu Talha faqubida sabi, tapi ketika itu Abu Talha keluar, ada hajat, ada keperluan, faqubida sabi, ya, sehingga tanpa diketahui oleh Abu Talha, kubit artinya apa? Wafat. Ya, kubit artinya dipegang, tapi maksudnya adalah wafat. Wafatlah putranya itu. Falamma raja Abu Talha, ketika Abu Talha pulang dari hajatnya, qala ma fa'ala ibni,
Ya, bagaimana keadaan anakku? Karena dia tahu ketika keluar memenuhi hajatnya, ya, keperluannya, ya, putranya dalam keadaan mengeluh, ya, mengeluh sakit. Qalat Ummu Sulaim istrinya mengatakan, huwa askanu makan, ya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ini kata kiasan, ya. Makanya istri itu penting untuk apa? Untuk pandai berbicara, mengolah kata, ya. Karena apa? Karena di situ letak kebahagiaan rumah tangga itu. Rumah tangga itu letaknya di mana? Ya, untuk di dalam rumahnya adalah kepiawaian seorang wanita, seorang istri dalam apa? Dalam mengelola kata. Ya. Kapan dia mengatakan hal-hal yang perlu dia katakan dan kosakatanya seperti apa? Itu penting. Ya. Karena apa? Ketika dia salah mengungkapkan ungkapan yang seharusnya ya tidak bermasalah tapi bisa jadi masalah. Ketika apa? Ketika dia tidak pandai memilih momen ya dalam berbicara. Katanya dipilih, waktunya dipilih, kesempatannya dipilih, ya, situasi dan kondisinya dipilih. Ya, Ummu Sulaim adalah wanita solehah. Sehingga apa? Dia tahu ketika ini suaminya dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang ya punya putra, kalau dikabarkan meninggal, ya pasti sedih mendadak. Ya, dia tidak mau suaminya dalam keadaan ya tiba-tiba berubah situasi suasana hatinya. Dia katakan apa? Huwa askanu makan. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Bohong? Tidak bohong. Memang dia lebih tenang karena sudah meninggal. Ya, dikatakan lebih tenang dari sebelumnya. Faqarabat ilaihil asya fata'asya. Biasa saja dia penampilannya. Ya, ini tidak selumrahnya wanita biasanya. Ya, wanita itu cepat cemasnya. Ya, kalau kita dapati wanita-wanita hari ini, ya, cemasnya luar biasa. Ya, masalahnya cuma sepele tapi dia seperti paniknya, seperti dunia runtuh. Ya. Itu bukan karakter wanita solehah. Itu karakter wanita biasa-biasa saja atau wanita yang ya tidak solehah. Ya, artinya apa? Tidak panik. Ya, tidak panik. Memang wanita dia berpikir dengan perasaan. Artinya apa? Perasaannya lebih didahulukan daripada nalarnya. Ya, tapi seorang wanita solehah bagaimana dia tenang? Ini butuh latihan. Butuh latihan. Rasulullah SAW ketika melihat Jibril ketika pulang dari Gua Hira, melihat Jibril pulang dalam keadaan menggigil, cemas, ketakutan, ya, karena nggak lumrah ketemu sama ada makhluk melayang-layang di langit, ya, kemudian didekap dan seterusnya, ya. Khadijah dengan tenang mengatakan, ya Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik, engkau selalu menolong orang lain, tak salah, ya, selalu menyambut permintaan orang-orang yang memiliki hajat-hajat. Ya, engkau diingatkan hal-hal yang membuat tenang Nabi Muhammad SAW. Ini wanita soleha, makanya sepanjang hidupnya Rasulullah sering mengulang-ulang menyebut-nyebut nama Khadijah karena wanita soleha. Ya, wanita soleha. Ya, demikian pula Ummu Sulaim. Ya, ini juga termasuk ya wanita yang soleha. Ya, termasuk sabiqunal awwalin. Ya, kalau ini sabiqat, ya sabiqat, wanita-wanita termasuk sahabat Rasulullah, sahabat Nabi SAW yang awal-awal dalam perjuangan Islam. Ya, diajukan makan, dikasih makan. Ya, dikasih makan malam, disediakan makan malam, dibiarkan makan. Seolah-olah tidak terjadi apa. Ya, seolah tidak terjadi apa. Ini meninggal, anaknya meninggal nih. Ada sesuatu yang membuat shock, membuat seorang bisa panik. Ya, tapi tenang dia kasih makan begitu. Ya, dalam keadaan anaknya putranya meninggal masih bisa dalam keadaan tenang. Ya, jadi begitu. Hendaklah ini contoh salafus saleh. Ya, ini contoh dari wanita-wanita salaf, ya,
suami pulang kerja, suami datang dari jauh, dari safar, ya, tidak kemudian dicecar dengan apa? Dengan cerita keluhan-keluhan, anak kamu bikin begini, tadi di rumah begini, tangga begini, oh ya ada tukang tagih begini dan seterusnya. Enggak begitu. Ya, biarkan tenang dulu, istirahat, ya. Di sini diberi makan dulu. Ya, ambilkan air minum, kasih minum biar tenang, ya. Nanti ada saatnya disampaikan, ya. Begitu. Ini wanita salehah, ya. Tsumma asaba minha. Kemudian apa? Ya, bahkan dilayani. Ya, dibujuk untuk apa? Ya, dibujuk untuk melakukan hubungan intim suami istri. Ya, jadi betul-betul dibuat ya seolah-olah apa tidak terjadi apa-apa, ya, dan ditenangkan. Ya. Ini hadis yang Bukhari, ya, yang muttafaq alaih. Hadis yang di Imam Muslim lebih jelas kalimatnya. Ya, dia berdandan disebutkan, ya, berdandan kemudian dikatakan setelah nanti berhubungan sudah tenang, sudah rileks dia, sudah ya orang setelah berhubungan intim kan sudah emosinya sudah turun. Ya, sudah jauh turun emosinya, bahkan keinginannya sudah nggak macam-macam. Inginnya tidur aja, inginnya istirahat. Ya. Dikatakan kemudian apa? Ya, dalam hadis yang riwayat Muslim, ya. Bagaimana jika ada seorang yang menitipkan barangnya kemudian barangnya diambil kembali? Ya, apa menurutmu? Abu Talha tentu menjawab dengan jawaban yang apa namanya? Yang lumrah jawaban itu, ya. Tentu normalnya ketika ada yang datang, ya, nitip barang kemudian mengambil kembali diserahkan. Ya. Nah, itu kata kunci dia untuk masuk kepada apa? Kepada berita duka ini. Ya, untuk masuk pada berita duka ini. Ya. Baru kemudian dia sampaikan bahwasanya sesungguhnya putramu sudah diambil oleh yang menitipkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkejut Abu Talha, terkejut. Tapi terkejutnya akan berbeda ketika berita ini disampaikan sejak awal. Ya. Akan berbeda ketika disampaikan sejak awal. Ya, maka kemudian dia mendapati istrinya memperlakukan dia seperti itu, ya, ya, dia datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan ya apa yang dia alami, ya, dari perlakuan istrinya, ya, dari perlakuan istrinya. Ya, Rasulullah SAW kemudian apa? Ya, mengatakan kepadanya, ya, Aristu man Laila. Rasulullah tahu kabar gaib. Untuk yang ini Rasulullah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aristum Lailah, apakah kamu kalian seperti pengantin baru? Ya, aris itu pengantin baru, urs, ya, pernikahan. Ya, aris, urs, ya. Faqala na'am, ya, dia mengatakan iya ya Rasulullah, kata Abu Talha. Ya. Qala Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahi keduanya. Artinya apa? Hubungan intim tadi malam itu, ya, Allah jadikan keberkahan, dijadikan anak. Doa Rasulullah SAW. Artinya pengganti yang meninggal. Ya, pengganti yang meninggal. Ya, setiap jima itu tidak harus hamil. Ya kan? Tidak harus hamil dan tidak bisa ada kepastian apakah setiap jima, setiap hubungan intim antara laki-laki dan wanita terjadi kehamilan, tidak. Tapi untuk yang tadi malam, kata Rasulullah SAW, Allahumma barik, ya Allah berkahi. Ya, anak itu keberkahan. Ya, di samping titipan dia juga keberkahan. Ya. Fa waladat gulaman. Ya, kemudian dari hubungan intim itu hamil dan melahirkan anak. Ya, itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Abu Talha. Ya, faqala li Abu Talha, ya, Abu Talha mengatakan kepada siapa? Kepada Anas, ya. Ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha, Anas ini biasa dulu, ya, suka kumpul dengan para sahabat begitu. Ya, Anas ini karena dia kecil, ya, jadi biasa yang melayani sahabat-sahabat senior atau orang-orang senior pada itu, orang-orang tua, ya, orang-orang dewasa dia melayani. Ya, maka ketika Anas diperintahkan, walaupun dia pelayan Rasulullah SAW, tapi Anas junior pada saat itu umurnya. Ya, maka Abu Talha mengatakan, ya, Anas kamu berangkat sana bawa, ya, bawaan ini, ya. Ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu. Ini kisahnya sudah selesai. Kisah apa tadi? Ya, kisah kejadian di mana istri Abu Talha,
ya Ummu Sulaim ya mengabarkan berita itu. Ini kisahnya sudah apa? Sudah kepada meloncat kepada kisah ya kehamilan yang terjadi atau hubungan intim yang terjadi di malam ketika meninggalnya putra Abu Talha itu, sudah lahir seorang anak laki-laki. Ya. Ya, kemudian ini masuk pada kisah berikutnya, kisah anak Abu Talha yang lahir dari hubungan intim sebelumnya, ya, yang pada malam wafat anaknya itu diantarkan. Nah, ini diantaranya para ulama beristimbat, nih mengambil istimbat, ya, hadis bahwasanya apa? Bahwa disunahkan, ya, mentahnik, namanya tahnik, ya, atau tahnik namanya, mentahnik, ya, anak yang baru lahir dengan kurma. Didatangkan kepada Rasulullah SAW dengan disuruh membawa beberapa kurma, ya, kemudian ya Rasulullah mengatakan, ya, dikunyah oleh Rasulullah SAW kurmanya, kemudian disapukan ke langit-langit si bayi, ya. Bayi belum menyusu tentunya, tapi untuk sebagian mengatakan kurma tidak berbahaya buat bayi, ya, tidak berbahaya buat bayi, ya. Tapi untuk tahnik itu apa? Si kurmanya dimakan, dilumat di mulut, ya, kemudian diusapkan ke kerongkongan bayi. Ulama mengatakan ini khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tidak disarankan, ya, antum datang ke ada orang soleh, siapa yang dianggap soleh, ya, kiai, diantarkan, kemudian minta kiainya memakan kurma, kemudian memeperkan ke tenggorokannya, kurang disarankan. Ya, kenapa? Ya, karena secara kesehatan dia tidak baik. Ya, karena apa? Mulut adalah tempat kuman. Ya, sehingga para ulama mengatakan itu adalah khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ilmu kesehatan pun tidak bayi itu sangat sensitif dengan kuman. Ya, bayi sensitif dengan kuman. Jadi cukup apa? Nggak apa-apa tamarnya dilumat dengan tangan, dengan jari. Ya, boleh, nggak apa-apa diantarkan kepada orang soleh, tapi jangan minta dia dikunyah dengan mulutnya. Nggak apa-apa dengan tangannya saja. Ya, antum pun kalau nanti dianggap orang soleh, kemudian didatangkan orang minta ditahnik, ya, antum ambil kurmanya, antum haluskan dengan tangan, dilumatkan, kemudian digosokkan ke kerongkongannya, ya, ke langit-langitnya. Atau putra antum lahir juga nggak apa-apa. Ya, karena kurma mengandung bahan-bahan yang baik, ya, dan tidak berbahaya untuk bayi, ya. Begitu. Itu kisahnya. Taib, kita sudah jam berapa ini? Sudah jam 18.11, tinggal 10 menit lagi. Taib, demikian, ya, demikian. Intinya apa? Intinya sabar dalam hal ini, ya, bagaimana istri Abu Talha mempraktekkan, wanita sahabat mempraktekkan ini. Taib. Ya, demikian insyaallah, ya, kajian kita untuk sore hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Ya. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini mengatakan, man lam yada, kita tutup majelis kita dengan sabda Nabi SAW, man lam yada qaula zur wa amila bihi faisa lillahi hajatun li ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan yang tidak baik, ya, yang tidak senonoh, mencela, menghina, mencaci, ya, atau perkataan-perkataan yang lain, berdusta, wa amila bi, dan perbuatan-perbuatannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya hajat, li ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak punya hajat untuk, ya, baginya dari apa yang dia tinggalkan, dari makan dan minum yang dia tinggalkan. Artinya apa? Pahalanya tidak Allah terima. Ya, walaupun ketika dia tidak makan, tidak melakukan hal-hal yang pembatal puasa, dia tetap sah puasanya, tapi dari sisi pahala, ya, Allah katakan falisa lillahi hajah, Allah tidak hajah dengan makan dan minum yang dia tinggalkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala puasa kita, menjaga lisan kita, terus mengilhamkan kita untuk kuat, ya, melaksanakan taqarrub di bulan Ramadan ini dengan qiraah, dengan bacaan Quran, dengan sholat kita, dengan qiyamul lail kita, ya, dan zikir kita. Ya, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis.
Billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallamu ala rasulillah. Ya, kalau